selain akan meningkatkan bobot ataupun ketebalan dan kepadatan daging buah, karbohidrat juga akan berpengaruh pada kualitas baik rasa maupun aroma dari buah-buah yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Semua petani yang ada di Indonesia, inilah contoh pemakaian Salmar racikan dari yang sangat istimewa. Meskipun di musim penghujan, tapi alhamdulillah buah begitu lebat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan peran maupun manfaat senyawa biokimia dalam proses fisiologi tumbuh kembangnya tanaman, yaitu protein atau asam amino dengan karbohidrat dan glukosa. Bahwa perlu dipahami untuk protein, terutama bagian terkecilnya yaitu asam amino, sangat dibutuhkan tanaman, khususnya dalam proses-proses penggemukan tanaman, karena dengan asupan asam amino yang cukup, maka akan memacu proses pembelahan sel, sehingga jaringan tanaman akan tumbuh dan membesar dan relatif lebih subur maupun gemuk, karena terjadi peningkatan jumlah sel dalam satuan luas jaringan tubuh tumbuhan. Namun demikian, kondisi dengan kecukupan protein ataupun asam amino tadi biasanya akan memacu penurunan ketahanan tanaman baik dari hama penyakit maupun lingkungan tempat tumbuhnya. Mengingat sama halnya dengan kita, di mana semua makhluk yang berhubungan dengan konsumsi tanaman ataupun tumbuhan pastinya akan mencari dan lebih memilih tanaman-tanaman dengan keadaan yang subur dan gemuk, tanpa perlindungan yang baik secara antibodi atau ketahanan tubuhnya. Namun demikian, protein ini juga sangat penting karena sifatnya berhubungan dalam pembentukan sel-sel baru tanaman. Oleh sebab itu, maka pada penggunaannya atau aplikasinya, saya lebih menyarankan untuk digunakan pada saat-saat tanaman memasuki masa peralihan atau pada setiap proses pembentukan jaringan baru, seperti pembentukan titik tumbuh perakaran, titik tumbuh anakan ataupun tunas baru, serta titik tumbuh dalam proses awal generatif atau di setiap masa primordia. Karena itu untuk tanaman-tanaman yang mempunyai karakter morfologi batang berruas-ruas seperti tebu, padi, dan jagung, penggunaan asam amino sangat menjadi penting karena sifat batang tanaman tersebut akan selalu bertambah seiring dengan umur dan pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan tanaman berkayu, di mana dengan keberadaan lapisan kambium pada batang tanaman, kondisi ini kurang berlaku, sehingga kebutuhan asam amino ataupun protein hanya berlaku pada masa-masa peralihan tumbuh, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada proses pembentukan jaringan baru, baik itu tunas-tunas akar, kemudian titik tumbuh tunas-tunas di batang, serta pertumbuhan awal dari pembentukan daun maupun bakal bunga. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua senyawa biokimia tersebut, baik itu protein dengan senyawa terkecilnya asam amino dan karbohidrat ataupun gula
dengan senyawa terkecil yang paling dominan pada tanaman ataupun tumbuhan berupa glukosa, di mana protein asam amino dalam hal efek pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih cenderung digunakan sebagai bahan ataupun energi pada proses pembentukan atau perbanyakan sel-sel baru, sehingga akan terbentuk jaringan-jaringan baru di luar dari yang sudah terbentuk sebelumnya. Sementara itu, karbohidrat merupakan bahan biokimia yang paling banyak dan dominan yang terdapat pada tubuh tanaman ataupun tumbuhan, yang hampir seluruh proses metabolismenya sangat dipengaruhi oleh keberadaan karbohidrat, khususnya adalah glukosa. Karena itu pada setiap proses fotosintesa akan dihasilkan glukosa yang bisa dijadikan sebagai makanan ataupun energi tumbuh dan kembangnya tanaman. Untuk bisa mencukupi kebutuhan tanaman atas asam amino dan karbohidrat, maka peran unsur hara yang terpenting adalah nitrogen, sehingga nitrogen akan selalu dibutuhkan pada setiap proses fisiologi. Hanya saja keberadaan nitrogen kan memang sudah Tuhan berikan secara berlimpah dan luar biasa di alam, tinggal bagaimana kita bisa mensiasatinya, baik melalui penambahan pemupukan maupun dengan cara perlakuan atas media tanah ataupun lingkungan, sehingga nitrogen senantiasa tersedia bagi kebutuhan tanaman. Teknis-teknis mensiasati ini saya rasa sudah sering saya jelaskan melalui channel ini, tinggal teman-teman mencari judul-judulnya saja. Namun demikian, apabila tanaman kelebihan protein atau asam amino, maka hal ini akan kurang baik, terutama pada tanaman-tanaman penghasil buah. Mengingat semakin tingginya kandungan protein di dalam tubuh tanaman akan membuat tanaman super subur atau super gemuk, sehingga lupa untuk menjalankan proses generatif ataupun menjadi lambat dalam proses pembentukan organ-organ generatif baik bunga maupun buah. Namun sebaliknya, asam amino ini akan sangat-sangat baik bila diterapkan pada tanaman-tanaman penghasil daun atau penghasil organ dan jaringan vegetatif seperti sayuran daun, baik itu kangkung, bayam, sawi, kol atau kubis dan sebagainya. Apabila kita ingin menyeimbangkan proses pertumbuhan tanaman secara tahapannya, maka gunakanlah asam amino ataupun protein pada saat-saat awal pertumbuhan hingga masa-masa penggemukan tanaman tersebut. Dan ini berlaku pada tanaman-tanaman penghasil bunga ataupun buah. Namun sebelum masa primordia atau masa peralihan antara vegetatif dan generatif, hendaknya penggunaan asam amino ataupun protein agar segera dihentikan supaya tanaman bisa terfokus pada pembentukan bunga dan buah. Kemudian dalam proses peningkatan kualitas dan kuantitas baik bunga dan buah, khususnya pada tanaman-tanaman penghasil daging buah seperti timun, kemudian paria atau pare, gambas, semangka, melon, maupun jenis tanaman penghasil buah yang memang kita ambil karena faktor daging buahnya, maka penggunaan asam amino hanya akan merangsang proses pembentukan biji, sehingga apabila dalam fase generatif kita masih tetap menggunakan asam amino, ya jangan heran apabila timun kita akan mempunyai banyak biji, semangka kita juga menjadi berbiji banyak, begitu juga pare ataupun melon dan yang lain sebagainya. Tetapi apabila kita menginginkan daging buahnya yang tebal, padat, kemudian berat, sehingga akan berpengaruh pada tonase atau bobot hasil panen, maka kita harus banyak menggunakan karbohidrat, khususnya glukosa. Karena sejatinya
daging buah itu merupakan cadangan makanan bagi biji yang dihasilkan. Sehingga pada proses awal pertumbuhannya nanti, biji-biji yang sudah terbentuk akan mendapatkan asupan nutrisi ataupun makanan dari daging buah tersebut. Maka dalam proses pembesaran buah, peran karbohidrat ataupun glukosa ini sangat luar biasa. Kalau dilihat dari nutrisi produk dari SAS, saya sering menyarankan dalam proses pembesaran gunakanlah Dovestar dengan dosis 50 cc per tangki yang kita semprotkan pada bagian-bagian tanaman yang banyak mengandung buah. Sehingga proses percepatan dalam pembesaran daging buah juga akan semakin dipercepat. Buah menjadi padat dan berisi, dan bobotnya pastinya akan menjadi lebih berat. Jadi buat sahabat tani sekalian, selain akan meningkatkan bobot ataupun ketebalan dan kepadatan daging buah, karbohidrat juga akan berpengaruh pada kualitas baik rasa maupun aroma dari buah-buah yang dihasilkan. Maka apabila nanti sahabat-sahabat tani menggunakan panduan proses pasca primordia dengan terapan nutrisi SAS sebagaimana yang sudah sering saya pandukan, insya Allah baik kualitas maupun kuantitas dari hasil panennya akan meningkat dan memberikan manfaat terbaik, dan insya Allah pula akan memberikan peningkatan kualitas dan kuantitas dari tumbuh kembangnya tanaman dari awal pertumbuhan hingga masa panen nanti. Jadi demikian sedikit uraian penjelasan saya khususnya mengenai peranan dari protein dan karbohidrat pada proses fisiologi tumbuh kembangnya tanaman. Semoga bermanfaat adanya. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.